Susono ini dari partai PSK, maksudnya PKS ini merendahkan agamanya sendiri, menghina agamanya sendiri, menghina junjungannya sendiri, merendahkan junjungannya sendiri. Konsep bela agama dari kelompok-kelompok ini seperti apa sebenarnya? Apakah bela agama ini pakai cara mila-mili? Orang yang seiman kalau menghina agamanya tidak dipenjarakan. Sedangkan orang yang tidak seiman, seperti Ahok, walaupun tidak menghina agama orang, tetap dipenjarakan. Jadi konsep kalian dalam membela agama, membela junjungan kalian, dalam membela Islam, itu seperti apa konsepnya? Calon wakil gubernur Sinting. Nabi umur 25 itu nikahin Sayyidah Khadijah pakai mahar 20 nakoh. Nakoh itu unta betina merah besar yang harganya paling mahal. 1 ekor nakoh harganya 300 ribuan rial. Kalau kurs rial sekarang 4.000 rupiah per 1 rial, artinya 1 nakoh unta betina sama dengan 1,2 miliar. Dikali 20 sama dengan 24 miliar. Itu maharnya saja, belum yang lainnya. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah secara 24 miliar rupiah, itu ente sebut pengundang nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente, sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagup, baru calon aja kayak gini. Gimana kalau menang terus dilantik ente? Kurang ajar. Pemirsa, kenapa orang-orang PSK, maksudnya PKS, keinginan mereka adalah ingin membangun bangsa ini, ingin membangun suatu daerah yang ada di Republik ini. Namun, ide-ide kreatif mereka yang selalu muncul itu palingan seputar selangkangan. Bicara tentang mengawini janda, janda kaya mengawini pemuda miskin, ide mereka tentang poligami, pokoknya ide-ide kreatif mereka itu seputar dunia perselangkangan saja. Kenapa itu? Nah, inilah yang sedang terjadi lagi yang disampaikan oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Ridwan Kamil yang bernama Susono alias Suswono. Dia ini punya ide kreatif yang cukup membagongkan, yaitu usulan dia janda kaya Jakarta nikahi pemuda nganggur. Tidak hanya sampai di situ pemirsa, bahkan saking gregetnya dia dengan ide nyeleneh ini, dia membawa-bawa nama Nabi Muhammad yang kemudian diduga kuat pernyataan dia itu menghina Nabi Muhammad yang merupakan tokoh yang paling disanjungi oleh umat muslim. Nah, seperti apa pernyataan dia yang diduga keras menghina Nabi Muhammad itu? Ya, kita tahulah bahwa orang-orang PSK ini, maksudnya PKS ini adalah orang-orang yang gemar bersembunyi di balik jubah agama, gemar bersembunyi di balik topeng agama. Nah, pernyataan Suswono itu bunyinya seperti ini. Saya pastikan kalau janda miskin pasti ada. Tapi masa janda kaya minta kartu juga? Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Ujarnya melanjutkan. Suswono alias Susono ini mencontohkan kisah Siti Khadijah dan Nabi Muhammad, SAW. Dia berkata, Siti Khadijah berstatus janda kaya saat menikahi dengan Rasulullah atau Nabi Muhammad ini. Nah, sekilas, kalau kita baca kembali dan resapi pernyataan dia yang terakhir yang mengatakan Siti Khadijah berstatus janda kaya saat menikahi dengan Rasulullah, ini artinya bahwa saya menarik kesimpulan bahwa apa benar Muhammad itu miskin sehingga ingin kaya menikahi janda kaya yang bernama Siti Khadijah ini. Padahal dari literasi-literasi yang saya baca bahwa Nabi Muhammad ini ternyata orang kaya, orang yang memiliki harta kekayaan cukup berlimpah di zamannya, di semasa dia hidup. Namun di sini pernyataan dari Susono ini alias Suswono mengatakan bahwa Siti Khadijah berstatus janda kaya saat menikahi Rasulullah atau Nabi Muhammad tadi. Nah, inilah yang menjadi polemik sekarang. Suswono atau Susono ini telah menghina atau merendahkan junjungannya sendiri.
Susono ini dari partai maksudnya PKS ini merendahkan agamanya sendiri, menghina agamanya sendiri, menghina junjungannya sendiri, merendahkan junjungannya sendiri. Sampai dengan saat ini belum ada kelompok-kelompok seperti PA 212, 411, 212, FPI, HTI yang kemudian bersuara mengecam pernyataan dari Suswono ini, terus melakukan aksi-aksi demonstrasi di sekitaran Monas seperti dulu mereka demo untuk minta Ahok dipenjarakan. Nah, sampai sekarang belum ada pernyataan-pernyataan dari kelompok-kelompok seperti itu, dan sampai sekarang juga belum ada toko-toko yang kemudian tergerak hatinya untuk mengadakan aksi demonstrasi menuntut Suswono atau Susono ini segera ditangkap, diadili, dipenggal, dan lain sebagainya. Beda dengan Ahok dulu, yang kata mereka Ahok menista Al-Maidah. Padahal faktanya Ahok tidak menista Al-Maidah seperti yang mereka tuduhkan. Ahok hanyalah korban politik. Apa yang disampaikan Ahok di Pilgub Jakarta beberapa tahun lalu itu, tepatnya di Pulau Pramuka, itu videonya sudah diedit oleh tim cybernya Pak Prabowo. Itu menurut pengakuan dari Buniani di podcastnya Refli Harun. Clear ya, artinya Ahok itu dipenjarakan bukan karena murni pidana, tapi dia dicekal secara politik oleh lawan politiknya waktu itu. Ahok yang videonya jelas-jelas diedit saja, itu langsung aksinya habis-habisan di Jakarta. Dia didemo, dituntut, diadili, katanya dipenggal kepalanya, katanya Ahok itu halal darahnya. Tapi yang jelas-jelas, yang sudah merendahkan Nabi Muhammad seperti Suswono ini, tidak ada satupun pernyataan dari kelompok-kelompok intoleran itu untuk melakukan aksi demonstrasi yang kemudian menuntut Susono ini untuk ditangkap, diadili, dipenjarakan, dan lain sebagainya. Kenapa ini? Konsep bela agama dari kelompok-kelompok ini seperti apa sebenarnya? Apakah bela agama ini pakai cara mila-mili? Orang yang seiman kalau menghina agamanya tidak dipenjarakan. Sedangkan orang yang tidak seiman, seperti Ahok, walaupun tidak menghina agama orang, tetap dipenjarakan. Jadi konsep kalian dalam membela agama, membela junjungan kalian, dalam membela Islam, itu seperti apa konsepnya? Ini yang harus perlu diterangkan, disampaikan nih oleh tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok itu. Kalau mau bela agama, seharusnya siapapun, baik muslim ke non-muslim ke, ketika dia diduga kuat, diduga keras menghina agama Islam, maka sepantasnya orang itu dihukum, dilaporkan ke polisi, minta ditindaklanjuti, diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik ini. Tapi kenapa Suswono tidak diberlakukan sama seperti Ahok? Kenapa ini? Apakah karena Suswono itu pakai peci sedangkan Ahok tidak? Apakah karena Suswono itu Islam sedangkan Ahok tidak? Apakah karena Suswono itu nama yang sangat muslim sekali dan sedangkan Ahok itu nama-nama Cina? Apakah seperti itu konsep dalam membela agama kalian? Dari pelaku-pelaku penistaan itu, dari pelaku-pelaku hate speech itu. Jadi, marilah menggunakan logika dan akal sehat. Kalau konsep membela agama, artinya siapapun baik dari agama tersebut maupun dari luar, apabila melakukan kesalahan dengan menghina atau ujaran kebencian terhadap agama, junjungan di agama itu, maka sepantasnya orang itu dihukum, bukan dipilah-pilih. Nah, inilah kita bisa melihat ketidakkonsistennya kelompok-kelompok seperti PA 212, 411, FPI, Rizik Syihab, HTI, dan lain sebagainya. Walaupun HTI dan FPI sudah dibubarkan, tapi tokoh-tokohnya itu kan masih ada. Pemuja, pengikut, pengagumnya, jemaahnya masih ada. Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian tidak bersuara? Itu pertanyaannya. Jadi, sekali lagi konsep bela agama dari versi kalian itu seperti apa? Apakah Suswono karena dia Islam jangan dihukum? Ahok boleh dihukum karena dia beda agama? Jadi tolong berikan saya konsep dalam bela agama itu seperti apa. Oke,
Saya rasa ini saja dulu. Saya harap adil supaya Suswono juga dipenjarakan, ditangkap, diadili gitu. Seperti yang kalian lakukan terhadap Ahok waktu itu. Itu saja dulu. Sekian dan terima kasih.